diperparah oleh kebodohan-kebodohan orang Kristen sebagaimana ditunjukkan oleh Paul Zhang ya. Dan hari ini saya melihat postingan di YouTube Paul Zhang, itu ada postingan yang saya akan bacakan ya. Postingannya berbunyi seperti ini. Apakah puasamu masih lalim, slim? Jangan lupa razia warung. Ini istilah slim, ini maksudnya muslim ya. Jadi dia berkata begini, apakah puasamu masih lalim, slim? Maksudnya muslim ya. Jangan lupa razia warung. Ya, coba perhatikan ini postingan Paul Zhang di YouTube-nya. Postingan-postingan sampah semacam ini hanya memicu amarah, hanya memicu kebencian, hanya memicu reaksi-reaksi negatif dari pihak Islam, saudara. Ini sampah ini. Ya. Ini sampah ini. Ini orang kayak gini yang tak punya otak kayak gini, tidak memikirkan nasib orang lain seperti MKC, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang akan makan tak sedap, tidur pun sudah tak bisa sleeping. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas Muri Wali ya. Jadi ini seorang pendeta besar dari kekristenan, seorang guru dari kekristenan, yaitu pendeta Muri Wali yang ngamuk ya. Pendeta Muri Wali ini marah besar terhadap Paul Zhang dan juga pendeta besar Saifuddin Ibrahim yang dianggap hanya memprovokasi dan membuat kondisi umat Kristen di Indonesia tambah runyam, tambah susah. Jadi disebut sama Muri Wali, ini gara-gara Paul Zhang dan Saifuddin ya, tapi terutama Paul Zhang, Saifuddin ini kan baru-baru ini, jadi dia marah sekali dengan mereka berdua yang membuat kondisi di Indonesia ini makin panas dan makin tidak nyaman. Jadi sebenarnya biang kerok masalahnya itu bukan di umat Islamnya. Umat Islamnya nggak salah. Umat Islamnya cuma bereaksi ya. Jadi di sini Muri Wali mengatakan bahwa umat Islam tuh ya mau gimana? Mereka kan cuma bereaksi. Mereka bereaksi karena apa? Karena ada provokasi yang dilakukan oleh manusia-manusia bejat yang berasal dari kekristenan ini, kekristenan Protestan tentunya ya. Katolik nggak seperti itu. Jadi yang salah ini sebenarnya ya umat Kristen sendiri, sehingga seharusnya umat Kristen ini harus introspeksi diri. Jadi Muri Wali mengajak teman-teman Oten ini ya, di luar sana, teman-teman Oten untuk lebih waras gitu. Ya, untuk lebih waras dan jangan mendukung orang yang jelas-jelas membuat keadaan negara kita tambah kacau, tambah susah. Mereka ini enak-enakan saja di luar negeri. Ya, yang babak belur kita di sini yang gontok-gontokan, ribut-ributan. Mereka itu kan cuman asal ngomong, asal cuap gitu kan. Nggak ada resikonya. Sembunyi di sana, bahkan dibayar ya. Karena mereka ini kan agen-agen dari luar yang dibayar. Mereka enak dapat duit. Kita di sini yang gotong-gotokan. Ya, ini sangat disesalkan oleh Muri Wali, terutama terhadap Oten-Oten ya, yang masih mau mendukung kepada kedua orang ini juga. Ya, Oten-Oten, pokers, ya, yang masih mau nonton, masih mau donasi gitu kan, masih mendukung dengan membabi buta dan menanamkan doktrin tersebut ke dalam diri mereka, seakan-akan benar, wah kita terjolimi, harus melawan gitu. Ini membuat kondisi kita yang makin nggak bagus. Ya, ini sangat disesalkan oleh Muri Wali dan selamat menyaksikan. Ya, mungkin teman-teman nonton dulu bagaimana ngamuknya pendeta Muri Wali ini. Ya, selamat menyaksikan. Tetapi saya melihat saudara, yang memperberat hukuman daripada MKC ini juga adalah ulah daripada orang-orang Kristen yang bebal. Orang-orang Kristen yang bodoh, saudara. Seperti Paul Zhang. Ya, Paul Zhang ini saya kira ikut memperburuk keadaan MKC. Ya, karena sebelum kasus MKC ini mencuat maksud saya, dan sebelum dia ditangkap polisi, sudah ada lebih dahulu kasus Paul Zhang yang dengan cara pengecut itu melarikan diri ke luar negeri, lalu setelah itu dia begitu bebas memaki, menghina, mengejek. Ya, ini adalah tindakan pengecut
ya, bukan pemberani. Ini Paul Zhang ya. Dan setelah MKC itu ditangkap, terus saja Paul Zhang ini berkuar-kuar ya, menghina, menghujat tanpa memikirkan kepentingan orang lain ya, kepentingan orang-orang Kristen di Indonesia atau terutama kepentingan daripada MKC ini, saudara. Maka Paul Zhang ini betul-betul seorang pengecut yang bebal dan bodoh. Ya. Dan sekarang ada Pak Saifuddin ya. Saya harap Pak Saifuddin mempertimbangkan baik-baik apa yang saya katakan ini ya. Jangan-jangan sikap-sikap semacam itu yang memperberat MKC di penjara. Yang menyebabkan MKC ini dituntut secara tidak adil. 10 tahun penjara. Ini ketidakadilan yang luar biasa. Nah, janganlah ketidakadilan-ketidakadilan yang ada ini diperparah oleh kebodohan-kebodohan orang Kristen. Sebagaimana ditunjukkan oleh Paul Zhang. Ya. Dan hari ini saya melihat postingan di YouTube Paul Zhang. Itu ada postingan yang saya akan bacakan ya. Postingannya berbunyi seperti ini. Apakah puasamu masih lalim, slim? Jangan lupa razia warung. Ini istilah slim, ini maksudnya muslim ya. Jadi dia berkata begini, apakah puasamu masih lalim, slim? Maksudnya muslim ya. Jangan lupa razia warung. Ya, coba perhatikan ini postingan Paul Zhang di YouTube-nya. Postingan-postingan sampah semacam ini hanya memicu amarah, hanya memicu kebencian, hanya memicu reaksi-reaksi negatif dari pihak Islam, saudara. Ini sampah ini. Ya. Ini sampah ini. Ini orang kayak gini yang tak punya otak kayak gini, tidak memikirkan nasib orang lain seperti MKC, saudara. Ini orang bodoh sekali ini, Paul Zhang ini. Maka banyak orang mengeluh-elukan dia sebagai pahlawan, pahlawan gundulmo. Itu bukan pahlawan, itu pengecut yang melarikan diri ke luar negeri lalu bebas memaki-maki, menghina siapa saja. Ya, bukan saja sekedar pengecut, tapi dia adalah bidat. Bidat yang melawan seluruh ajaran Kristen yang sudah ada dalam sejarah gereja sebagai ajaran Alkitab atau ajaran yang berdasarkan pada Alkitab, saudara. Ini orang Paul Zhang ini bidat sesat dan pengecut, juga sekaligus bebal dan bodoh. Ya, jadi ini postingan apa ini? Ini kan hanya memanas-manasi, postingan yang hanya memperkeruh suasana. Ya, dia punya hati untuk MKC apa tidak orang ini yang mendapat ketidakadilan vonis 10 tahun penjara? Ya, saya kira yang paling cocok untuk MKC itu di bawah 5 tahun. Ya, paling tidak 2 tahun ya. Kalau mau diperberat 3 tahun. Tapi kalau normalnya 2 tahun. Kalau kayak Yahya Waloni ini kan 5 bulan memang sengaja diperingan. Sengaja diperingan ya. Harusnya 2 tahun itu. Ya, itu normalnya 2 tahun. Penista-penista agama itu ya di atas 1 tahun, 2 tahun kan begitu. Jadi kita mengharapkan ada keadilan bagi MKC dan dan untuk orang-orang bebal seperti Paul Zhang, ya silakan mereka tutup mulut. Kalau tidak tutup mulut, Tuhan akan menutup mulut mereka nanti. Saya tidak ikut-ikutan orang Kristen bodoh-bodoh ya, yang bangga-bangga sekali anggap Paul Zhang pahlawan, yang bebas-bebas memaki siapa saja, memaki pemerintah Indonesia, memaki apa, itu bukan Kristen. Cara Yesus berapologetika memberitakan Injil bukan seperti itu. Pakai cara yang mulia dan agung, bukan cara memaki-maki, menghina-hina, mengejek-ejek model Paul Zhang ini. Ya, saudara ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan dalam video ini. Ya, teman-teman sudah lihat ya bagaimana ngamuknya pendeta Muriwali terhadap kedua manusia ini ya. Mereka enak aja ngomong. Mereka tuh nggak melakukan pengabaran Injil. Nggak ada Injil yang mereka kabarkan. Apa Injil yang mereka kabarkan? Mereka cuma memprovokasi. Mereka ini mungkin adalah orang yang punya bakat nyebelin memang ya. Dari kecil mungkin udah sangat menyebalkan. Apalagi kayak Paul Zhang ya. Memang dia punya mentalitas tuh yang menyebalkan. Apa yang sudah dia lakukan? Nggak ada. Kecuali melarikan diri, cari makan gitu kan. Nggak ada yang sudah dia lakukan untuk Indonesia. Gaya-gaya yayasan Damari lah. Yayasan apa? Yayasan itu dipakai untuk mendanai ya KKB Papua. Terus yayasan itu dipakai untuk mengambil uang lebih banyak. Jadi Paul Zhang ini nggak seperti yang lain. Kalau yang lain donasi kan,
artinya mancing ikan pakai pancingan. Kalau Paul Jang nggak buat yayasan, biar sekali ambil banyak gitu kan. Dan itu sudah diungkapkan oleh Amin Wijaya. Ya, sudah diungkapkan oleh teman-teman Kristen sendiri bagaimana kelakuan mereka. Dan Mangapul, Muriwali ya, sama Mangapul ya, mereka guru dan murid. Ya, Muriwali udah mengatakan, ini nggak benar loh, bahaya orang-orang seperti ini, provokasi terus mereka dari luar negeri. Kasihan nih teman-teman Kristen yang nggak tahu apa-apa di Indonesia jadi korban. Bayangkan gitu kan, kita punya teman ini, ya kita punya teman Muslim yang selama ini bagus-bagus sama kita, misalnya nih ya, dia bilang, ya ada teman Muslim yang bagus-bagus sama kita, tiba-tiba jadi nggak senang sama kita karena teman Muslim ini marah melihat kelakuan pendeta kekristenan. Marah dengan kita juga karena dianggap, oh kamu pengikutnya si Saifuddin. Kan sayang gitu pertemanan ini. Kita nih janganlah mau diprovokasi ya. Ini salah satu penyakit bangsa Indonesia yang kurang bagus sih. Harus kita akui ya. Kita ini termasuk bangsa yang cepat panas. Ya, kita ini telinganya cepat gitu. Mendengar kabar-kabar yang tidak mengenakan ya. Kita ini bisa cepat emosi dan ini harus kita redakan ya. Kita harus benar-benar bisa menahan diri, belajar ya. Belajar untuk menahan amarah. Dan ini saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia ya. Kita harus belajar untuk jadi dewasa. Jangan cepat gitu ya, jangan cepat terprovokasi. Apalagi ini memang niatnya ini ingin memecah Indonesia. Mereka ini tidak mau mengabarkan Injil. Nggak ada hubungan dengan agama. Ini jelas-jelas hanya ingin memecah belah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Ini ada kepentingan asing ini yang bermain di Paul Jang ya. Paul Jang itu memang dipakai dan si Saifuddin ini juga sedang mau dipakai gitu. Itulah ada organisasinya, ada yang melindungi mereka. Jadi jelas gitu, teman-teman Kristen jangan mau gitu. Ya, ini bukan saya ngomong loh, pendeta-pendeta besar kalian, Mangapul, Muriwali, ya banyak pendeta-pendeta udah menyerukan stop. Paul Jang itu tidak mengajarkan apapun. Ya, Gilbert Lumondong juga udah ngomong gitu. Dia enak di luar negeri. Apa resiko dia? Nggak ada. Apa yang sudah dilakukan untuk Indonesia? Nggak ada. Dia bukan orang pemberani yang seperti kalian bilang, oh dia berani karena berani menghujat Islam. Dia berani mengatakan hal tersebut. Dia di luar negeri coy. Apanya berani? Ya, itu lempar batu sembunyi tangan. Itu ibaratnya gini. Kamu punya tembak, ya kamu nembakin orang dari atas. Jadi kamu nembakin orang dari atas, terus habis nembak kamu sembunyi. Habis nembak kamu sembunyi. Sedangkan orang yang di bawah nggak punya apapun untuk melawan. Ya, orang yang di bawah nggak punya apapun, nggak punya tembak, nggak punya apapun. Ya udah, dia cuma bisa ditembak-tembakin aja. Itu yang dilakukan Paul Jang. Dia di atas. Jadi bagi teman-teman OTN, cobalah kalian renungkan baik-baik lah. Apa yang mau kalian ambil dari orang seperti ini? Kalian jadi korban masalahnya. Ya, Indonesia ini yang jadi korban dari kebusukan si Paul Jang ini loh. Kita ini cuma korban. Kalian tuh bukan pelaku. Ya, kalian tuh juga nggak mendapatkan keuntungan apa-apa dari yang mereka lakukan. Jadi stop lah, saya harap ya teman-teman Kristen bisa stop, jangan lagi mendukung orang-orang seperti ini. Ya, terutama jangan ditonton Paul Jang ya, dan juga jangan didanai, bahaya gitu. Kalian mendanai orang seperti ini yang jelas-jelas sudah mengumumkan, ya sudah mengatakan bahwa siap untuk memerdekakan Papua. Dan hal ini juga sudah dilanjutkan oleh si Saifuddin Ibrahim ya. Saifuddin Ibrahim sudah mengatakan bahwa dia juga ingin Papua merdeka. Teman-teman bisa cek video ini lah, saya lampirkan sedikit ya video bagaimana Saifuddin menginginkan Papua untuk merdeka. Ya, dan di konten sebelumnya udah saya bahas, ya. Di konten sebelumnya udah saya bahas panjang lebarnya, dia pingin Papua itu merdeka. Luar biasa sekali gitu. Ya, silakan nonton dulu deh. Saya akan tinggal di Papua. Karena kalau Papua merdeka, saya akan jadi Menteri Agama. Ya, ada teman saya yang akan jadi Presiden Papua nanti. Karena kalau Papua merdeka, saya akan jadi Menteri Agama. Ya, ada teman saya yang akan jadi Presiden Papua nanti. Ya, teman-teman udah lihat ya. Jadi entah kenapa ada kemiripan nih. Paul Jang pengen Papua merdeka, Saifuddin setelah lari ke luar negeri juga pengen Papua merdeka. Jadi jelas ada donaturnya ini dua. Ada organisasi yang sama yang membawahi mereka, yang memang pengen Indonesia tuh hancur, yang pengen Indonesia tuh memisahkan diri semua, ya semua hancur-hancuran, bubar gitu kan Indonesianya.
Jadi ada agenda dari luar yang sama, yang mendanai Paul Zhang dan mendanai Saifuddin. Jadi begitu Saifuddin direkrut sekarang, diajarin, oke, kami akan danai kamu, kami akan biayai hidup kamu, ya kamu akan di bawah perlindungan kami. Tapi dengan catatan, ya ini visi misi kami ingin Indonesia tuh jadi oten, ya, terus Indonesia tuh hancur, ya dengan cara ini, salah satunya Papua tuh harus merdeka, ya. Jadi tugas awal kamu adalah menyerukan agar orang-orang Kristen mau mendukung Papua merdeka, ya. Semua orang Kristen di Indonesia mau mendukung Papua merdeka. Nah, ini kan rencana yang benar-benar busuk dan jahat, ya. Dan itu sudah dilakukan oleh si Saifuddin Ibrahim, bukan kita asal ngomong. Ya, kalian udah lihat, sejak dia di luar negeri jadi pelarian, udah mulai nih, kowar-kowarnya seperti itu. Bahaya sekali ini, ya. Jadi memang ada organisasi yang membawai mereka dan mendanai mereka. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mungkin tanggapan teman-teman silakan ya, apa benar ada yang mengorganisir mereka atau teman-teman punya info ya, punya info siapa nih orang-orang di Bali itu, yang mana tahu ada kenalan atau kalian punya saudara yang kerja sama bos mereka gitu kan. Jadi silakan teman-teman tulis komentar kalian dan pendapat kalian di kolom komentar. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak dan kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Indonesia tidak akan pernah pecah, Indonesia akan berjaya dan saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa ya. Kita akan kejar ketinggalan kita akan menjadi negara maju. Ya, minimal kita akan masuk G7 dulu ya, masuk ke dalam 7 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Kita doakan di 2025 Indonesia benar-benar bisa masuk minimal ada di posisi ke-7 sebagai negara dengan ekonomi terbesar dan makin jaya terus untuk Indonesia. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.